Halo, berjumpa lagi dengan saya Buder Theo. Apa kabar? Semoga Anda sehat dan baik-baik saja. Saudari dan saudara sekalian, kali ini saya ingin membacakan cuplikan dari salah satu buku saya yang berjudul Satu Cinta Tujuh Makna. Dan berkaitan dengan suasana Idul Fitri, maka yang akan saya bacakan adalah yang berkaitan dengan pengampunan. Saudari dan saudara sekalian, kita mampu mengampuni orang lain yang telah menyakiti kita, bukan karena kita lemah atau senang dilukai. Bukan juga karena kita menghiraukan lagi apa yang telah diperbuat orang lain yang melukai hati kita. Dalam pengampunan, kita tidak melupakan apa yang telah dilakukan orang lain yang telah menyakiti hati kita atau meremehkan kita. Kenyataannya, dalam membebaskan diri dari orang yang melukai hati kita memberikan pengampunan. Karena kita telah mampu melihat apa yang dilakukan orang lain tersebut dengan lebih jelas. Bahkan dengan perasaan yang begitu kuat untuk melawannya. Mungkin kita tidak akan selalu dapat memahami apa yang dilakukan orang tersebut terhadap kita. Mungkin kita tidak akan mampu untuk berada bersama lagi dengan orang yang telah menyakiti hati kita. Tidak mampu lagi berbicara kepadanya atau mengakui kehadirannya. Kita mengampuni orang lain karena kita hendak membebaskan diri kita dari rasa sakit dan ingatan akan perbuatan yang menyakitkan tersebut, yang membuat kita menderita. Mengampuni di sini pertama-tama untuk membebaskan diri sendiri dari beban luka batin dan juga terlepas dari pengaruh orang yang melukai hati kita. Tidak peduli apakah orang yang kita ampuni tersebut mengetahui atau tidak, menerima atau tidak. Jadi pengampunan di sini tujuan utamanya adalah untuk membebaskan diri dari pengaruh orang yang telah melukai hati kita, dari rasa sakit yang pernah kita alami dan mungkin masih kita alami. Tidak peduli apakah orang yang kita ampuni tersebut menerima atau tidak, tahu atau tidak bahwa kita telah mengampuninya. Saudari dan saudara sekalian, kebutuhan akan pengampunan datang karena adanya pengalaman kehilangan, keterpisahan, pengkhianatan, dan kekejaman. Kadang-kadang yang hilang adalah kepercayaan dan rasa nyaman atau kenyamanan. Kita kehilangan kepercayaan dan kenyamanan berelasi dengan orang lain yang telah melukai hati kita, telah mengecewakan kita. Kadang-kadang kita kehilangan orang yang kita cintai. Kadang-kadang merupakan perasaan yang tidak menentu tentang diri sendiri, tentang siapa diri kita, bagaimana kita tampil dan dipandang orang lain, dan bagaimana kita bersikap dan menghadapi sesuatu. Orang yang dia khianati membutuhkan sikap pengampunan yang besar karena menyangkut kepercayaan dan suatu janji. Salah satu hal yang sulit untuk mengadakan pengampunan adalah ketika ada pengkhianatan dalam relasi cinta yang didasarkan pada kepercayaan dan perjanjian. Namun orang yang mengalami kekejaman, baik secara fisik maupun mental psikologis, juga tidak kalah sulitnya untuk dapat mengampuni. Pastilah terasa berat dan bahkan tidak masuk akal sehat jikalau kita harus mengampuni orang yang mengkhianati kita, yang melakukan kekejaman terhadap kita. Namun, kalau kita mau lepas dari beban luka hati dan mungkin rasa benci dan dendam kepada mereka yang telah melukai hati kita, kita hendaknya
melakukan pengampunan secara serius, secara tulus. Ingatlah bahwa penderitaan seringkali membawa kita kepada suatu misteri kehidupan, menguatkan perasaan bela rasa, syukur, sukacita, dan kebijaksanaan. Saudari dan saudara sekalian, marilah kita belajar untuk mengampuni orang lain yang telah melukai hati kita dengan tulus, agar kita bebas dan lepas dan bisa belajar menjadi lebih bersyukur, lebih bijaksana, dan merdeka. Anda pasti bisa. Sekian dan terima kasih.